Oke. Kita mulai ya dari soal nomor 1. Ketahui bentuk aljabar 6x kuadrat Y min 9xy kuadrat ditambah 3x kuadrat Y kuadrat kurangi 6x. Koefisien dari xy kuadrat adalah xy kuadrat itu berarti kita lihat yang xy kuadrat ya, ini sama nih xy kuadrat. Nah, yang betul itu adalah min 9. Di xy kuadrat ini koefisiennya adalah min 9 atau negatif 9. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Answer is 9. Gampang ya. Jadi tinggal samain aja hurufnya. Ini kan hurufnya xy, pangkatnya juga ya, huruf sama pangkatnya, atau lebih tepatnya variabel dan pangkatnya ya. Kemudian lihat bilangan yang ada di depannya. Berapa? Oke, sekarang kita ke nomor 2. Variabel pada bentuk aljabar P pangkat 3 min P kuadrat Q ditambah 4PQ kuadrat min 5Q pangkat 3 ditambah 15. Variabelnya apa? Ya jelas P dan Q ya. P dan Q. Karena di sini hanya ada 2 huruf P dan Q aja. Oke. P dan Q. Lanjut ke nomor 3. Diketahui bentuk aljabar X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah 3X min 1. Konstanta pada bentuk aljabar tersebut, konstanta maksudnya konstanta yang murni ya. Min 1. Min 1. Itu bilangannya cuma min 1 yang berdiri sendiri, karena sisanya ada hurufnya semua. Ya, min 1. Nah, konstanta adalah min 1. Nomor 4, bentuk sederhana. Nah, kalau ada kata-kata bentuk sederhana itu berarti bisa dijumlah, bisa dikurang. Nanti ya, bisa dikali juga. Intinya adalah ya sampai ini tuh berkurang sukunya. Nah, kalau di sini kasusnya adalah kita bisa menjumlahkan atau mengurangkannya. Sekarang kita lihat yang 5Y dan plus Y. Ini berarti ditambah 5Y ditambah Y itu akan menjadi 6Y. Ya. Kemudian min 3X ditambah 5X. Min 3X ditambah 5X itu menjadi 2X positif ya. Berarti 6Y ditambah 2X. Oh, kok nggak ada Pak 6Y ditambah 2X? Balik. Ya, 2X plus 6Y. Oh ya udah, yang ini berarti yang benar ya. Karena 6Y ditambah 2X itu sama dengan 2X ditambah 6Y gitu kan ya. Penjumlahan pada bilangan ya itu bersifat komutatif. Komutatif itu boleh ditukar posisinya. Sifat komutatif pada bilangan pelajaran Abu Miftah mungkin ya. Ada sifat tertutup, ada sifat apalagi itu asosiatif, distributif. Lanjut. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Gampang-gampang ya. Hasil penjumlahan X kuadrat plus 3X min 4 dan 2X min 2X 2X kuadrat min 2X min 5 adalah, ya kita jumlahkan sesuai dengan variabelnya. X kuadrat ditambah 2X kuadrat. 1 ditambah 2 berarti 3. Nah, antara C atau enggak D? Yang kedua. 3X ditambah min 2X. 3 ditambah min 2 itu menjadi plus X. Nah, ini sama nih. Tinggal terakhir ya kan? Iya. Min 4 sama min 5 dijumlah. Jadinya min 9. 9 berarti jawabannya adalah C. Nah, ini adalah C. Hasil pengurangan, nah ini ada kata-kata dari. Gimana kalau ada kata-kata dari? Berarti yang ini dulu ya. Ya, betul. Berarti 2P, tebelan nggak sih?
pelan ya. Oh, ada kata-kata dari itu berarti 2P minus 4Q dulu, baru dikurangi. Ada dua cara ya, bisa kalian susun ke bawah. Bisa minus ke sini juga. 8P plus 5Q. Bisa juga susun ke bawah. 2 dikurangi 8, atau buka kurung dulu ya. 2P min 4Q. Ingat pengurangan kalau misalkan seperti ini, isi tanda kurung karena mengurangi ke semuanya ya. Mengurangi ke 8P dan mengurangi ke 5Q. Ini menjadi min 8P min 5Q. Ada kata-kata dari di sini. 2P min 8P ya. 2P dikurangi 8P itu menjadi min 6P. minus ya, 6P. Kemudian min 4Q, min 5Q itu menjadi min 9. Sehingga jawaban yang tepat adalah min 6P min 9Q. Kalau cara susun ke bawah, gimana susun ke bawah? 2P min 4Q, 8P min 8P plus 5Q. Tandanya kurang ya. Ini menjadi minus nih. 4Q min 4Q di sini ada minnya depannya. Min 4Q min 5Q itu menjadi min 9Q. 2 dikurangi 8 itu menjadi minus 6Q. Juga gitu ya. Pak Fatir itu yang min 6-nya bukan Q tapi P. P ya, sorry. Iya, betul. Terima kasih. Terakhir. Lanjut. Bentuk sederhana. Nah, ini lagi-lagi bentuk sederhana. Tadi seperti yang saya bilang ya, bentuk sederhana itu bisa aja kita kali, ya bisa aja kita jumlah, bisa aja kita kurang. Dalam kasus ini kita harus kaliin dulu. Ya, 2 harus dikalikan dengan yang ada di sebelahnya 2, yaitu 2 kali 3X dan 2 dikali 2Y juga. Ya. Sehingga ini menjadi 6X ditambah 4Y ditambah, nah sekarang yang 4X 4 dikali min 5 min 20 sama dengan 6X ditambah 4X itu menjadi 10X, kemudian 4Y dikurangi 20Y itu menjadi min 16 gitu ya. Jadi jawaban yang betul adalah ini, 10X min 16Y. Lanjut. Nah, ini sama juga, cuma bedanya di sini tandanya kurang. Nah, kita lihat apa yang terjadi nanti. 4 dikali 2 itu menjadi 8X. 4 dikali min 5Y itu menjadi min 20Y. Kemudian ini min ya, min 5 dikali X itu menjadi min 5X. Kemudian min 5 dikali 3Y itu menjadi min 15Y. Menjadi 8X dikurangi 5X. 8 kurang 5. Sama dengan 3X. Min 20 dikurangi 15. Jadi min 35. Ya, 3X min 35Y. Ada Y-nya, sorry. Bisa ya? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung aja. Hasil dari 4X min 3X tambah 2Y. Ini dikali ya maksudnya ya. Kalau dalam kurung seperti ini dikali. Ini menjadi 4 dikali min 3X itu menjadi min 12. X pangkat 2. 4 dikali 2 jadi plus 8X. Min 12X kuadrat plus 8X. Nah ini hati-hati kejebak ya. Benar yang ini. 12X kuadrat plus 8X.
Hasil kali dari pakai cara apa ya? Pakai cara pelangi itu ya. Ya. 2x kali 3x itu sama dengan 6x kuadrat, 2x dikali min 1 menjadi min 2x, 3 dikali 3x plus 9x, 3 dikali min 1 min 3. Nah, sekarang belakangnya sama semua, min 3, depannya sama semua 6x kuadrat, berarti kita tinggal cari yang tengah-tengahnya ini. 6x kuadrat min 2 ditambah 9, min 2x ditambah 9x. Plus 7x. 7x min 3 jawaban yang ini. Iya. Nah, pembagian ini pembagian suku tunggal 54 bagi 9 min 6. min 6 ya. Karena negatif 9 di bawahnya jadi negatif. Ya, min 6 6 kurang 2 A, hanya pangkat 4. pangkat 4. B-nya pangkat B pangkat 6. B pangkat 6. C-nya pangkat C pangkat 8. 8. Betul. Dari mana 4? 4 itu 6 dikurang 2, 4 ya. Tuh. Dari mana B pangkat 6? B pangkat 6 itu dari 8 dikurangi 2, 6. Dari mana 8? 10 kurang 2. Nah, min 9, min 6 itu tadi dari 54 bagi min 9. Betul. Ini ya. Lanjut. Itu ada biru-biru apaan itu? Annotate ya? Nah, ini hasil dari pembagian. Ini hasilnya ada seperti ini nih. Caranya masih ingat? Oh, kalau yang di soal itu tulisannya frac apa itu? Ya, betul. Frac itu artinya fraction ya. Jadi nanti kalau kelihatannya frac FRAC ya, FRAC dalam kurung, kurungnya nggak gini, kurungnya gini. Kurung apa? Kurungnya terus ada minus, ada slash. Karena itu harus di bold, jadi ada slash. Gini ya. Oh, salah sih gini tulisannya. Ini notasi rumus ya. Jadi sebenarnya saya nulis kayak begini itu yang ini deh, bukan yang ini ya. Yang ini ya, yang ini ya. Yang ini nih, frac ini. Yang ini ya, yang tulisannya frac ya. 11. Iya. Garis miring. Kalau yang ini tulisannya gini. Slash tutup Jadinya X x kuadrat plus 3x plus ya benar, x kuadrat plus 3x plus 2. Oke, kita hitung aja. Pembagian ya, berarti x pangkat 3 ditambah x kuadrat kurangi 4x kurangi 4 dibagi x min 2. X pangkat 3 bagi x sama dengan x kuadrat, itu kan ya. X kuadrat kali x pangkat 3, x kuadrat dikali min 2, min 2 kurangi menjadi 1 ditambah 2, jadinya 3x kuadrat. Karena minus jadi plus ya. Turunin 1 min 4x bagi jadi plus 3x ya, karena 3x kuadrat bagi x menjadi 3x. Balikin lagi 3x kuadrat 3x kali min 2 min 6x dikurangi jadi ditambah ya, min 4 Jadi ditambah 2x. jadi 2x. 2x turunin min 4-nya. 2x bagi x itu sama dengan plus 2. Ya.
2 dikali X, 2X, 2 dikali min 2, min 4. Habis nih. Jadi jawabannya adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. X kuadrat tambah 3X tambah 2. Ini ya. Nah, substitusi bentuk aljabar. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Jadi gini ya, ini tinggal ganti P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan min 2. Jadi P, Q yang ada di sini ganti dengan angka yang dikasih. Maksudnya ya. 3, ini kan P kuadrat, P-nya 3, berarti dikali, ya, saya tulis dulu soalnya deh. 3 P kuadrat Q kurangi 2 P Q ditambah 3 P dikurangi 2 Q. P-nya tadi sama dengan 3, berarti ini 3 dikali 3 kuadrat gitu ya. Q-nya dikali min 2 berarti min 2, kemudian min 2 P-nya ganti jadi 3, Q-nya ganti jadi min 2 lagi, ditambah 3 dikali 3, min 2 dikali min 2. Oke, sampai sini dulu jelas nggak? Tinggal ganti-ganti aja ya. Jelas. 3, kita kuadratnya kita hilangin dulu. Ini menjadi 3 di 9 ya. 3 dikali 9 kali min 2. Nah, sisanya sama yang di atas. Sekarang hitung satu-satu. 3 kali 9 kali min 2 dengan 27, 3 kali 9, 27 kali min 2. Min 54. It's 7:45. Minus 54 ini ya. Kemudian min 2 kali 3 kali min 2. Min kali min ini otomatis positif ya. Ini kan min dikali min ya, positif ya. Jadi plus 12. Bapak saya izin ke toilet ya. Ya, 3 dikali 3 sama dengan 9. Min kali min lagi ini jadi positif, jadi 4. Ya. Ya udah tinggal jumlah aja. Mau bagaimana caranya? Mau min 54, boleh, ini bebas ya kalau kayak gini ya. 12 tambah 9 tambah 4 dulu boleh. 12 tambah 9 sama dengan 5. ya 25. Jadi min 54 tambah 25. Nah, min 29. 29. Ya. Ini bebas ya, mau min 54 tambah 12, min 5, habis itu hasilnya tambah 9, habis itu tambah 4, itu hasilnya akan sama. Atau ini mau dijumlah dulu, 12 tambah 9 tambah 4, baru dikurangi sama 54. Oke, lanjut ya. Untuk aljabar 12x pangkat 5 y pangkat 4 min 20x pangkat 3 y pangkat 5. Nah, ini kita belum masuk ke sini sebenarnya. Menyederhanakan bentuk aljabar faktorisasi ya. Tapi sebenarnya ini adalah kebalikan dari distributif. Ya. Sadar tidak sadar kita sudah belajar sebenarnya. Kalau kita sudah paham tentang distributif, yaitu gimana caranya yang sebelah sini dikalikan yang di dalam kurung, hasilnya adalah yang ini. Nah, faktorisasi itu kebalikan dari distributif. Gimana caranya kita ngebalikin si bentuk ini, ya, ngebalikin bentuk ini ke dalam bentuk perkalian. Ya. Caranya adalah kita mencari yang namanya FPB ya. FPB dari baik itu bilangan dan juga variabelnya. Ini nanti kita pelajari lebih lanjut lagi di apa namanya? Setelah PTS. Ini saya coba bahas dulu ya supaya kalian ada gambaran gimana caranya. Oke, saya tulis soalnya dulu. 12 X pangkat 5 Y pangkat 4 min
20 X pangkat 3 Y pangkat 5. Oke. FPB dari 12 dan 20 itu berapa? 4. 4 ya. Faktor yang paling besar yang bisa membagi dua-duanya antara 12 dan 20 itu adalah 4. 12 bisa dibagi 4, 20 juga habis dibagi 4. Sehingga 4 ini adalah FPB dari 12 dan 20. Sehingga kita tulis dulu 4 sini. Sekarang kita ke FPB dari variabel. X pangkat 5 dan X pangkat 3. FPB-nya berapa? Nah, X pangkat 5 dan X pangkat 3, FPB-nya berapa? FPB-nya itu kita cari ini ya, pangkat yang X pangkat 3. kecil ya, pangkat yang kecil. Berarti di sini X pangkat 3. Sama halnya Y berarti Y pangkat 4. Oke, kita udah dapat bilangannya di sini. Sekarang kita buka kurung. Apa yang ada di dalam kurung? Sehingga kalau 4 dikalikan ini menjadi 12, gitu kan? Kemudian 4 dikalikan satu bilangan lagi menjadi min 20. Sekarang kita satu-satu dulu. Kita akan ada di satu suku yang ada di sebelah sini. 4 dikali berapa hasilnya 12? Jelas 3 ya. 3. X dikali berapa supaya hasilnya sama dengan X pangkat 5? X pangkat 2. Pangkat 2. Y pangkat 4 dikali berapa supaya hasilnya jadi Y pangkat 4 lagi? 1 kan? Iya. Berarti 1 nggak usah ditulis. Cukup 3X kuadrat aja. Sekarang ini 4 dikali berapa supaya hasilnya sama dengan min 20? Min 5. 5. Sorry, sekarang X ya. X pangkat 3 dikali berapa supaya hasilnya jadi X pangkat 3? 1. 1. 5 dikali 1, 1 nggak perlu ditulis, ya nggak apa-apa. Y pangkat 4 dikali berapa supaya jadi Y pangkat 5? Y. Y doang ya, Y pangkat 1 ya. Karena 4 tambah 1 sama dengan 5. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Itu cara manualnya. Cara cepatnya gimana? Cek aja dari jawabannya ya. Mana nih yang hasilnya Y pangkat 5 yang mana nih? Kalau kita udah dapet ininya, Atas. ya kalau kita udah dapet yang sebelah sini nih, langsung aja cek yang mana yang hasilnya Y pangkat 5. Karena ini kalau kejebak ini juga Y pangkat 5 gitu kan. Hati-hati, ini juga Y pangkat 5. Tapi kan yang benar adalah yang Y pangkat 4. Oke gitu ya. Kebetulan ini sama semua jadi tinggal ngecek aja yang mana yang benar. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini faktorisasi. Ini kita belum belajar, tapi ini saya coba kasih tahu dulu caranya ya. Faktorisasi itu adalah mengubah bentuk apa namanya ya, selisih 2 kuadrat ini namanya selisih 2 kuadrat. Jadi nanti ya, ini akan belajar ini juga. Kalau ada bentuk X plus A dikali X min A, ya, itu cara cepatnya itu adalah langsung X kuadrat min A kuadrat. Dari mana kita bisa dapat itu? Karena kalau kita kalikan X kali X itu sama dengan X kuadrat. X kali min A itu sama dengan min AX. A dikali X plus AX, A dikali min A min A kuadrat. Min AX ditambah AX, ini habis. Ya, ini akan menjadi X kuadrat min A kuadrat. Sehingga nanti bisa kita balik. Kalau ada tulisan seperti ini, atau ada bentuk seperti ini, itu bisa kita kembalikan ke bentuk yang seperti ini. Nah, contohnya adalah di soal X kuadrat min 36 ini. X kuadrat min 36 itu bisa kita tulis menjadi X kuadrat min 6 kuadrat. Ya, bentuknya sama kayak gini nih. Sehingga ini sama dengan X plus 6. Jadi X min 6.
Ini nggak masuk di PTS, tenang aja. Ini saya cuma ngasih tahu jawaban aja dan ini akan kita pelajari lagi nanti setelah PTS. Ini adalah faktorisasi. Nah, faktorisasi itu lagi-lagi ini adalah menyederhanakan bentuk penulisan aljabar. Kalau kita lihat 8 sama 50 ini bisa dibagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4, 50 bagi 2 sama dengan 25. Sehingga ini bisa kita tulis ke dalam ini 8M kuadrat min 50 itu sama dengan 2 dikali 4M kuadrat min 50 bagi 2. 25. Nah, sekarang kan ini ya. Untuk ini sama nggak sih sama ini tadi? Sama yang ini? Beda ada 4-nya ya. Nah, kita akan bentuk 4M kuadrat ini menjadi satu bentuk pangkat. Di mana 4 itu 2 kuadrat, M kuadrat itu ya M kuadrat juga. Menjadi 2M pangkat 2. Ingat ya, AB pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi kalau ini kita balikin lagi, 2 kuadrat M kuadrat itu bisa menjadi 2M pangkat 2. Dua dikali dalam kurung lagi 2M pangkat 2 min 5 pangkat 2. Nah, sekarang yang di dalam kurung ini sudah untuk selisih 2 kuadrat. Maka ini menjadi 2 dalam kurung 2M plus 5 dalam kurung lagi 2M minus 5. Ya, nanti akan saya perjelas lagi di setelah PTS. Nah, faktorisasi ini mungkin ada yang sudah pernah belajar ya. Faktorisasi. Nah, ini gimana nih? Ada yang tahu nggak? Kalau kita sudah belajar kan perkalian ya yang jawabannya. Masalahnya kita ngebalikin lagi nih hasil perkaliannya, balikin lagi ke dalam bentuk perkalian seperti ini. X kuadrat min 9X plus 18. Jadi kita butuh yang namanya FPB. FPB dari 18. FPB dari 18 berapa kali berapa hasilnya sama dengan 18. Ya, faktor dari 18. Bukan FPB ya, faktor tapi faktor dari 18. Ya, yang kalau dikali itu sama dengan 18 dan kalau dijumlah sama dengan min 9. Ada nggak? Dua bilangan yang kalau dikali itu sama dengan 18 dan kalau dijumlah sama dengan min 9. 6 kali 3. Ya, min 6 dikali min 3 itu sama dengan 18 ya. Positif 18. Tapi min 6 ditambah min 3 itu sama dengan min 9. Berarti ini jawaban kita, min 6 sama min 3. Jawabannya itu adalah X min 6 dan X min 3. Atau X min 3, X min 6 sama aja. Sebenarnya ini banyak cara untuk faktorisasi ya, tapi saya kasih tahu yang secara konsep dulu aja. Kalau cara cepat itu banyak kalau kalian cari video di YouTube. Sama. Dua X kuadrat min 7X plus 3. Kalau tadi yang kita lihat itu adalah faktor dari 18. Sekarang kita harus
2 dikali 3 dulu, 6. Berapa bilangan yang kalau dikali sama dengan 6 dan kalau dijumlah sama dengan 7? Min 7, sorry. Min 1 sama min 6 kan? Min 1 ditambah min 6 sama dengan min 7. Min 1 dikali min 6 sama dengan plus 6. Positif 0. Nah, ini jawaban kita. Tapi belum selesai ya, hati-hati. Karena kita tadi mengalihkan si 2. Ini menjadi X min 1. Sama yang satu lagi adalah X min 6. Jangan lupa karena tadi dikali 2, ini harus dibagi 2, juga harus dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 bisa. Ini menjadi X min 3. Yang nggak bisa itu adalah ini, 1 dibagi 2. Maka 2-nya naikin ke atas. Jadi 2X min 1. Sebenarnya adalah 2X min 1 dikali X min 3. Ini contoh aja ya. Ini apa lagi nih? Ada yang ingat kalau kita menjumlahkan bentuk pecahan harus diapain dulu? Kayak contohnya gini, 1/2 ditambah 1/3. Ini berarti harus diapain dulu? Bawahnya dikali. Penyebutnya harus disamakan, intinya gitu kan ya. It's 8 hours. Kita hanya bisa menjumlahkan, udah habis belum sih? Belum ya? Kita hanya bisa menjumlahkan kalau penyebutnya sama gitu kan intinya ya. Nah, entah bisa cari cari KPK-nya ataupun kita langsung aja kita kaliin. Ya. Jadi cara yang tepat sebenarnya sih cari KPK-nya gitu ya. Nggak selalu dikaliin itu benar. Tapi karena ini KPK-nya itu adalah 2 kali 3 ya tinggal kita kali aja. Tapi kalau misalkan 1/4 ditambah 1/8, ini kan nggak perlu kita kali 4 kali 8 kan? Cukup kita pakai 1/8. 1/8, per 8 sama per 8. Karena apa? 4 sama 8 itu KPK-nya ya 8. Kita bisa pakai ini, 8 bagi 4 sama dengan 2, bagi 8 sama dengan 1. Sehingga ini menjadi kalau dijumlah sama dengan 3/8 gitu kan. Sama halnya dengan aljabar. Kalau bentuknya seperti ini, kita berarti harus menyamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara mencari KPK-nya. Saya tulis soal 2/X ditambah 3/X kuadrat. Ini kan penyebutnya bentuknya aljabar, ada X-nya, ada variabelnya. KPK-nya antara X dan X kuadrat itu adalah X kuadrat. Ya udah kita pakai X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Ada yang tahu nggak? X kali X ya? X kali 3. Ya, X kali X sama dengan X kuadrat. Ini 3. Yang ini X kuadrat bagi X. Itu 2X. Ya, X kali 2 sama dengan 2X. 4. Nah, sekarang karena penyebutnya sama, berarti ini per X kuadrat. Yang atasnya berarti 2X plus 3. Coba yang ini ya. 2X plus 3 per X kuadrat. Ini nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut ya. Ini sih ngasih tahu pembahasan dari kuncinya aja. Nah, bentuk aljabar X kuadrat min 5X min 24 dibagi X kuadrat min 64, jika disederhanakan itu menjadi ini kita harus faktorisasi
Ya, faktorisasi yang ini x kuadrat min 5x min 24 ini harus difaktorisasi. Ya. Berapa bilangan yang kalau dikali sama dengan min 24 dan kalau dijumlah sama dengan min 5? 24 dulu deh. 24 itu kan bisa 1 kali 24, kemudian 2 dikali 12, 3 dikali 8. Nah, 3 dikali 8 tuh kayaknya. Min 3 kali 8. Min 3. Min 3 dikali 8 atau 3 dikali min 8. Kalau min 3 dikali 8 hasilnya min 24, betul. 3 dikali min 8. Ya, tapi kalau dijumlah ini menjadi positif 5. Kalau yang ini dijumlah, ini menjadi negatif 5. Berarti yang kita ambil adalah 3 dan minus 8. Sehingga ini menjadi faktornya x plus 3 dan x min 8. Oke, selesai faktorisasi yang atas. Sekarang faktorisasi yang bawah. X kuadrat minus 64 sama dengan x kuadrat min 8 kuadrat. 64 itu 8 X plus kuadrat. 8, X min 8. Betul. Ini menjadi x plus 8 dan x min 8. Sekarang kita tulis dua-duanya. Kan udah bentuk perkalian. Atas sama bawah ya. X plus 3 dikali x min 8. Kemudian yang bawah itu tadi, yang bawah itu kan ini ya, x kuadrat min 4. Itu x plus 8 dan x min 8. Ini ada yang sama ya, x min 8 sama x min 8, sehingga kita bisa cancel atau kita bisa bagi. Sehingga jawabannya itu adalah x plus 3 per x plus 8. Coba dulu. Oke. Segitu dulu ya untuk pembahasan soal PTS tahun lalu. Ini tenang aja, PTS kita nggak sampai bentuk aljabar faktorisasi dan penyederhanaan karena kita belum sampai ke situ. Nanti kita akan lanjutkan pelajarannya sampai sini ya. Ini udah saya infoin dulu ya, atau udah saya kasih contoh soalnya terlebih dahulu. Kita hanya sampai pembagian aja. Sampai sini ya. Mana sih pembagian? Ini pembagian ini ya. Dan mungkin ini sih masuk juga sih, substitusi kan tinggal ganti-ganti angka doang. Sama ini masuk. Nanti saya tulis kisi-kisinya, mungkin disatukan dulu sama Bu Miftah ya. Kisi-kisi bilangan apa saja, baru nanti di-upload di e-labs. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh iya, mohon maaf kemarin saya nggak masuk ya karena ya biasalah saya diminta jadi proktor di UANBK, jadi kemarin itu saya dimintakan datang sekolah, jadi nggak bisa datang di Zoom. Oke, Pak. Yang remet, Pak. Yang remedial nanti setelah PTS aja ya. Jadi saya buka soalnya karena masih ada yang susulan sepertinya, sehingga saya masih nunggu yang susulan dulu. Untuk remedial soalnya sama. Ya, remedial soalnya sama seperti yang kalian kerjakan kemarin. Saya masih nunggu yang susulan dulu sampai selesai. Mudah-mudahan sih minggu ini selesai ya, di hari Jumat. Nanti setelah PTS baru saya buka untuk remedial. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, yang mau coret-coretan tadi, silakan nanti WA ke saya kirimin file yang sudah dicoret-coret ini. Kemudian ini recordingnya, ini kan karena di cloud butuh berapa menit, ya, setengah jam atau 1 jam. Baru selesai, kemudian baru saya upload ke YouTube. Rekamannya nanti saya upload ini pembahasan soal ini ya. Untuk hari ini sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses ya buat PTS nanti, semoga kalian dapat nilai yang terbaik. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh titip hostnya ke siapa? Ke saya aja deh. Ke Rama ya. Hostnya ke Rama ya. Semua izin live.
Sorry, ini saya end meeting dulu ya karena recordingnya biar diproses